Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kayla Friska sebagai moderator, Sally Ramadina, Erik Kriswoyo, dan Alvito Naufal sebagai pembawa materi. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang peninggalan-peninggalan peradaban era dinasti Umayyah dan faktor-faktor yang membelakangi runtuhnya dinasti Umayyah yang akan dijelaskan oleh anggota saya. Masjid Kubah Batu. Masjid Kubat Asy-Syahroh atau Masjid Kubah Batu adalah bangunan yang terletak di tengah-tengah kompleks Al-Haram Asy-Syarif Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem. Nama lain Kubat Asy-Syahroh atau Kubat Batu atau Kubah Batu adalah Dome of the Rock. Masjid ini biasanya disebut juga dengan Masjid Umar. Pembangunan masjid ini dimulai ketika Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada era Khalifah Umar bin Khattab. Terletak di Baitul Maqdis, Kubat Asy-Syahroh adalah seni bangunan agung Islam pertama yang didirikan antara tahun 685 Masehi hingga 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Kerajaan Umayyah. Kubah ini dibangun setengah tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah masjid pertama yang menggunakan kubah dalam sejarah arsitektur Islam. 2. Masjid Agung Umayyah. Keberadaan Masjid Umayyah di Damaskus memperlihatkan kombinasi budaya Romawi dan Islam. Meskipun telah dilakukan beberapa perubahan pada arsitekturnya, bagian-bagian khas gereja masih tampak pada kompleks masjid ini, termasuk sumur tempat membaptis bayi-bayi Kristen. Proses pembangunan Masjid Agung Umayyah dimulai pada 87 Hijriah atau 705 Masehi dan selesai pada 96 Hijriah atau 714 Masehi. Biaya pembangunan berasal dari pajak lahan pertanian atau kharaj yang dipungut pemerintah dinasti Umayyah. Pembangunan masjid terbesar pada abad ke-8 itu melibatkan para seniman dan tukang bangunan dari berbagai negeri seperti Persia, India, Afrika Utara, Mesir, dan Bizantium. 3. Istana Qusair Amro. Kompleks istana di Qusair Amro ditemukan kembali pada 1898 oleh orientalis asal Cesca, Alois Musil. Istana kecil ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I pada 712 sampai 705 Masehi. Bangunan indah ini berdiri di samping sebuah oase di lahan semi kering sekitar 80 km sebelah timur Amman, Yordania. Saat ditemukan, bangunan-bangunan utama yang masih ada ialah ruang singgah sana berbentuk persegi, ruang pertemuan, serta sebuah permandian. Dinding-dinding bagian dalam ruang pertemuan dan singgasana dihiasi fresko atau lukisan dinding yang sangat indah. Hiasan indah di istana ini dilukis, diukir, dan diwarnai khas Yunani atau Romawi. Ini merupakan upaya para penguasa Umayyah menjajah. 4. Masjid Cordoba. Masjid Cordoba juga dikenal sebagai Masjid Katedral Cordoba atau Masjid Agung Cordoba. Bangunan ini peninggalan bumi Umayyah. Ini berada di kaki bukit Soerat dan Montena, sebelah tenggara kota Madrid. Masjid Cordoba dibangun pada tahun 784 atau pada saat kepemimpinan Khalifah Abdul Ar-Rahman 756 sampai 788. Sebelumnya Masjid Cordoba ini merupakan bangunan katedral yang bernama Visigoth Vincent. Masjid Cordoba mengalami renovasi pada masa Khalifah Abdul Ar-Rahman 822 sampai 852 yang membangun menara masjid. Selanjutnya di era Khalifah Al-Hakim 2961 sampai 976, bangunannya diperbesar dan ditambahkan mihrab. Renovasi terakhir yang menghubungkan masjid dengan istana dilakukan pada masa Khalifah Al-Mansur Ibnu Abi Amir pada tahun 976 sampai 1002. Pada tahun 987. Namun setelah keberadaan Islam di Spanyol runtuh, Masjid Cordoba berubah fungsi menjadi gereja pada abad ke-16. 5. Masjid Agung Aleppo. Masjid Agung Aleppo dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 715 dan selesai pada
717. Pembangunan masjid ini hampir bersamaan dengan Masjid Damaskus, sehingga arsitektur pun memiliki kemiripan Masjid Agung Aleppo yang terletak di Aleppo, Suriah. Dalam perkembangannya sempat beberapa kali mengalami kehancuran. Bangunan masjid yang merupakan hasil kerja keras Nur ad-Din, keturunan dinasti Zingi yang menguasai Suriah antara 1146 sampai 1174 pada tahun 1158. Namun ada riwayat yang menjelaskan bahwa pada tahun 1261 Masjid Agung Aleppo mengalami konstruksi setelah bangsa Mongol menginvasi wilayah Suriah. 6. Masjid Agung Kairouan. Masjid Agung Kairouan dibangun oleh Panglima Militer Umayyah yang bernama Uqbah bin Nafi di Tunisia. Oleh karena itu, masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Uqbah setelah pasukan Muslim Umayyah menguasai kota Kairouan, Tunisia. Panglima Uqbah bin Nafi kemudian membangun masjid di tengah kota Kairouan pada tahun 670 agar dekat dengan pusat pemerintahan. Namun pada tahun 690 Masjid Agung Kairouan hancur setelah pasukan suku Berber menguasai kota Kairouan. Setelah 13 tahun atau pada tahun 703, Hasan bin Nu'man membangun kembali Masjid Agung Kairouan. Masjid tersebut, Hasan bin Nu'man adalah panglima militer dinasti Umayyah yang menaklukkan wilayah Ifriqiya, Afrika Utara. Kini Masjid Agung Kairouan merupakan masjid tertua di Tunisia dan menjadi salah satu monumen Islam terbesar di Afrika Utara. Faktor-faktor yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah. 1. Perang saudara antar sesama Bani Umayyah. Memasuki abad ke-8, kekhalifahan Bani Umayyah sedang mengalami krisis yang serius. Pada masa ini, Khalifah Walid II bin Yazid yang terkenal suka berfoya-foya berhasil dilumpuhkan oleh saudara sepupunya, yaitu Yazid III bin Walid. Namun, tidak lama kemudian Yazid III wafat karena sakit. Alhasil, posisinya pun digantikan oleh saudaranya, Ibrahim bin Walid, yang juga ditumbangkan oleh kerabatnya Marwan II bin Muhammad. Perang saudara yang terjadi di antara para khalifah ini perlahan-lahan menghancurkan wibawa Bani Umayyah. Akibatnya muncul berbagai pemberontakan di berbagai provinsi. 2. Konflik antara Qais dan Yaman. Perang saudara juga terjadi antara kelompok Qais, yaitu Arab Utara, dengan kelompok Yaman, Arab Selatan. Keduanya saling bertentangan karena berusaha untuk mendukung kandidat khalifahnya masing-masing. Buntut dari pertentangan ini adalah terjadinya perang yang lebih besar dan berkepanjangan. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kaum Mawali. Penyebab lain yang membuat Bani Umayyah runtuh adalah terjadinya pemberontakan yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap kaum Mawali, yaitu orang non-Arab yang baru masuk Islam. Adanya diskriminasi membuat kaum Mawali tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, serta harus membayar jizyah atau pajak walaupun sudah masuk Islam. Yang keempat, pemberontakan Bani Abbasiyah. Ketika kekuasaan Bani Umayyah dipegang oleh Yazid II, periode tahun 720 sampai 724 Masehi, masyarakat merasakan bahwa kehidupan mereka tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, kerusuhan pun terjadi sampai masa pemerintahan sudah berganti dan dipimpin oleh Hisham. Setelah Hisham wafat, para khalifah yang dijadikan kandidat pun masih belum sesuai alias bermoral buruk. Setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah, tapi juga bermoral buruk. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah untuk melancarkan pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Abbasiyah. Jadi kesimpulannya, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada Januari 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zab.
Setelah kalah, Marwan II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Namun, salah seorang keturunannya bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba. Kekuasaan Bani Umayyah di Cordoba bertahan hingga tahun 1031 Masehi. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang materi kelompok 6. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.